Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Kuat Supriyadi. Saya akan melanjutkan materi saya yang kedua ini tentang metode penelitian. Ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang pertama. Sekarang saya akan melanjutkan yang berhubungan tentang bagaimana setiap kutipan dalam rangkuman harus ditulis. Baiklah, saya akan lanjutkan bahwa setiap kutipan dan rangkuman harus dituliskan sumbernya sehingga ada catatan kaki footnote. Hal ini untuk menghindari adanya suatu plagiat. Bahwa ini ada legal karena apa? Penulisan mencuplik dari peneliti-peneliti terdahulu atau dari buku apapun itu legal, bahkan akan memberikan referensi yang lebih bagus kepada calon pembaca yang berikutnya. Catatan kaki itu ada dua, yaitu satu yang menyatu dengan teks, yang kedua di bawah teks. Itu hanya teknis, biasanya masing-masing perguruan tinggi sudah memahami hal ini. Bisa yang nomor satu atau yang nomor dua, itu tinggal diikuti kebijakan dari kampus yang bersangkutan. Kemudian tinjauan pustaka itu terdiri dari apa? Tinjauan pustaka itu satulah yang berisi tentang landasan teori. Kemudian dari hasil peneliti sebelumnya kita merujuk referensi yang mana yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sehingga di sini tinjauan pustaka hukumnya wajib karena bahwa yang kita lakukan penelitian sesungguhnya sudah pasti ada peneliti-peneliti sebelumnya yang harus kita hargai dan kita jadikan suatu referensi. Materi untuk menuliskan landasan teori dicarikan dari bacaan berupa teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Teori yang relevan didapatkan dari mana? Bisa dari buku atau teks-teks yang relevan dengan penelitian yang akan kita ambil. Kemudian setelah menuliskan judul, apa yang harus dilakukan? Satu, siapkan buku-buku yang relevan. Yang kedua, bab-bab yang relevan. Sedangkan untuk landasan teorinya adalah landasan teori ini merupakan uraian yang komprehensif dan sistematis. Teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian yang kita ambil. Sedangkan uraian yang terkait dengan hasil-hasil sebelumnya dibuatkan berdasarkan satu, bisa dikutip atau rangkuman dari artikel atau jurnal. Jurnal yang dimaksud pada hal ini yaitu harus yang relevan, dan dari jurnal yang relevan kita ambil artikel yang relevan dengan masalah yang diteliti. Jadi yang sama mungkin tidak, tapi mirip mendekati dengan metode yang sama itu pasti ada. Jadi kalau sudah ada pembeda kita apa, itu juga harus kita tegaskan di situ. Yang kedua, tujuan membaca artikel apa? Yaitu agar kita mengetahui hal yang terbaru. Berarti artikel pun artikel yang mendekati terbaru. Jangan terlalu lama artikel, bisa jadi sudah lewat masanya. Uraian pada hasil penelitian sebelumnya dibuat secara komprehensif dan sistem analisis dari kutipan atau rangkuman yang pernah kita buat. Itu hal-hal yang penting buat para calon peneliti semua, penulis karya ilmiah, untuk bisa memahami hal-hal tersebut dan menghargai peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian kemarin sudah saya singgung tentang hipotesis atau hipotesa. Hipo itu kurang, desa pendapat atau pernyataan. Jadi hipotesis itu adalah merupakan pendapat atau pernyataan yang masih kurang pembuktian atau yang belum dibuktikan kebenarannya, sehingga hipotesa mempunyai peran memaksa si peneliti untuk memusatkan perhatian, waktu, dana untuk mendapatkan data yang benar-benar relevan. Itu suatu tantangan buat para calon peneliti. Harus adanya hipotesa untuk merangsang kita mencari hal-hal yang sifatnya adalah perlu perhatian pembuktian yang lebih jelas lagi.
Bagaimana dengan kacamata kuda atau hipotesa disebut dengan kacamata kuda? Jadi hipotesa harus dirumuskan secara tegas, singkat. Bila memungkinkan, orang lain tidak mudah percaya kepada pernyataan tersebut. Sehingga pada saat kita menyatakan pernyataan itu tidak mudah orang lain untuk percaya. Sehingga masih memberatkan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab berdasarkan data dan lain sebagainya seperti saya uraikan di depan tadi. Hipotesis yang baik yang bagaimana? Sumbernya adalah teori yang ada pada buku teks. Itu hipotesa yang baik. Jadi kita dapat menjadikan teori yang kita masih ragu akan kebenarannya untuk dijadikan hipotesis tadi. Jadi yang masih kita ada keraguan, ambil. Itu contohnya seperti itu. Bila perlu bertolak belakang sehingga akan menarik orang untuk menggali dan ingin mengetahuinya. Kemudian bagaimana dengan sumber-sumber lain? Bisa berbentuk artikel yang ada pada jurnal, bisa kesimpulan-kesimpulan orang lain jadikan hipotesis atau peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi hipotesis wajib ada untuk penelitian yang bersifat kuantitatif atau analisis. Namun tidak wajib untuk penelitian yang bersifat kualitatif atau deskriptif. Tolong bedakan antara penelitian yang bersifat sosial, bersifat teknis, bersifat politis, itu bisa saja berbeda. Seperti saya berlatar belakang teknik, tapi juga saya berlatar belakang ekonomi. Saya penelitian dia ini ke arah teknik, berarti harus data real yang harus kita gali, kita ukur dan lain sebagainya. Tapi kalau saya penelitian ekonomi bisa banyak hipotesa dan menggunakan analisis. Ekonomi aja bisa bermacam-macam, dari sisi ekonomi, maksud saya dari sisi keuangan, dari sisi marketing, dari sisi politik, dari sisi SDM, itu pun sangat berkembang. Teknik juga sama. Teknik itu kita mau ngambil analisis seperti apa? Analisis dari penelitian orang, kita mengambil rincian, kita hitung kembali berdasarkan hipotesis, atau kita akan melakukan riset atau eksperimen tersendiri. Itu juga bisa berbeda lagi. Bagaimana alat ini analisis ragamnya itu banyak. Kita harus memilih alat analisis yang sesuai dengan yang paling tepat untuk analisis sesuai kebutuhan penelitian kita. Antara pertanyaan dengan tujuan penelitian hubungannya harus jelas. Dengan demikian tujuan penelitiannya pasti terkait dengan pertanyaan penelitian yang jumlahnya 2, yang terkait juga dengan hipotesis yang jumlahnya 2. Apabila rumusan hipotesis mengacu pada penelitian yang dapat dipastikan untuk mengajukan hipotesis juga tersedia dalam merumuskan hipotesis, termasuk merumuskan tujuan penelitian. Selain pertimbangan data harus juga memikirkan alat analisisnya. Sekarang alat analisisnya sudah banyak menggunakan software aplikasi, tapi juga bisa menggunakan yang sederhana, bisa menggunakan Excel, Simulink, MATLAB, bisa menggunakan SPSS, analisis, sudah banyak sekali. Tapi juga harus dipertimbangkan skill kita mampu sampai level mana. Tapi outputnya harus yang valid dan akurat. Intinya adalah seperti itu. Jadi sebagai gambaran itu di dalam bentuk suatu analisis. Kita akan belajar ke metode penelitian. Dalam metode penelitian kita jumpai ada beberapa macam, yaitu ragam data yang diperlukan. Yang kedua, pemasukan data tersebut menjadi data primer dan data sekunder. Yang ketiga, untuk data primer dipastikan siapa respondennya atau siapa narasumbernya. Pastikan dulu levelnya apa, tingkat kecerdasannya seperti apa. Yang keempat, data populasinya atau sampelnya. Mau seberapa banyak data populasinya, sampelnya. Itu ada aturan di dalam metode riset atau penelitian. Untuk yang berupa sampel, pastikan sampelnya dan pastikan metode pengambilan sampelnya. Itu juga pasti. Ini berlaku untuk yang sosial maupun yang teknis. Untuk data primer, pastikan cara mendapatkannya. Misalnya,
yang sosial itu ada wawancara, penyebaran, angket, daftar isian dan lain sebagainya. Untuk teknik harus diukur tegangan, arus, impedance, perubahan tegangan, suhu dan lain sebagainya harus terukur dengan rapi dan menggunakan beberapa variabel dan parameter. Terus berikutnya dijelaskan alat analisisnya untuk pembuktian hipotesa tadi. Nah, dari data yang tadi hipotesis yang muncul, kemudian bandingkan dengan yang kita uji. Itulah menjadi jawaban arti suatu penelitian. Baiklah, kita akan lanjut ke data. Apa sih itu data? Data itu ada primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang terkumpul sendiri, diolah sendiri, dan dianalisis sendiri. Berarti dari kita langsung turun tangan, terjun sendiri. Sedangkan sekunder adalah data yang dari pihak lain, bahkan diolah oleh pihak lain dan kita tinggal menganalisisnya. Itu juga bisa dari penelitian sebelumnya, bisa membandingkan dan lain sebagainya, itu disebut data sekunder. Sedangkan data primer dibedakan menjadi dua, yaitu data primer bersumber dari primer, data primer bersumber dari sekunder. Data primer disumber dari primer itu dari kita langsung sendiri, data primer sumber dari sekunder, data dari orang lain kita analisis sendiri. Itu pembedanya. Sedangkan data sekunder dibedakan menjadi apa? Data sekunder dari sumber primer. Jadi punya kita dianalisis orang lain. Data sekunder, sumber sekunder dari orang lain, dilakukan orang lain. Kemudian data sekunder bersumber dari tersier. Yang sekunder itu mendapatkan dari data orang lain lagi. Itu berarti sudah yang faktor ketiga. Itu semuanya legal selama masih runtun. Itu sebagai gambaran tentang apa yang disebut data. Bagaimana dengan kelengkapan data? Yaitu semuanya membutuhkan data atau pertanyaan atau kuesioner. Sedangkan data primer siapa respondernya sudah saya jelaskan tadi. Harus jelas, kompetensinya jelas, kapabilitas dia jelas. Itu sebagai data primer. Metode pengambilan sampel kita akan jelaskan. Dalam pengambilan sampel harus mewakili populasinya. Semakin banyak populasinya, semakin banyak juga sampling. Ada aturan di dalam pengambilannya. Itu bisa dibaca tindak lanjut oleh referensi yang lain. Kemudian dalam pengambilan populasi metodenya harus dipilih metode yang tepat. Sampel harus bersifat random, diacak, tidak boleh dipilih sesuai dengan keinginan kita, tidak bisa. Setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk anggota sampel. Jadi kita mau misalnya randomnya sampelnya 100, kita ambil perbandingan nanti misalnya 24 mewakili, itu kita acak, tidak bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita, itu tidak boleh. Bila perlu menggunakan pakai mesin acak, kita tentukan siapa yang akan keluar, itulah yang menjadi sampel. Beberapa pengambilan sampel itu secara random sederhana, secara sistematis, secara berstrata, yaitu strata dari yang proporsional maupun yang tidak proporsional. Dilihat, bisa jadi sampel dibedakan pada tingkat level-levelnya, level S2, level S1, level yang general itu bisa. Itu menjadi bisa berdasarkan gender, bisa berdasarkan sukuan dan lain sebagainya. Jadi ada faktor sosial, politik dan budaya. Begitu juga teknik, bisa diambil dari sisi macam-macam, bisa mengukur suhu, tegangan, kelembaban. Itu bisa diukur dari parameter jarak, bisa diukur dengan beberapa alat ukur yang berbeda, bahkan bisa menggunakan sistem analisis aplikasi software, itu bisa dilakukan. Saat ini peralangkatnya cukup banyak dan bisa dipilih. Demikian pada pertemuan yang kedua yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti pada pertemuan yang berikutnya sudah mendekati final, mudah-mudahan nanti Anda bisa terus mengikuti metode penelitian ini sampai yang ketiga, sehingga penelitian Anda akan semakin mantap, semakin lancar dan semakin bagus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.